Halo warga 62, semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu ya. Sehat luar dalam, sehat kantong uang dan kantong hati. Hehe. Kembali lagi dengan Mimin di Impact Film. Kali ini kita akan melanjutkan part 3 dari film The Physician ya guys. Tanpa menunggu lama-lama lagi, kita masuk ke alur ceritanya. Enjoy! Kita kembali ke situasi Jesse yang akan dihukum mati. Terlihat David menceritakan kepada para mula kejahatan yang dilakukan oleh Jesse, dan ia juga membawa tubuh mayat tersebut sebagai bukti. Ini membuat semua orang kaget ketakutan dan setuju untuk Jesse dan Hakim Ibnu Sina dihukum mati besok. Hasil ini membuat Jesse marah karena Hakim Ibnu Sina seharusnya dilepaskan karena ini sepenuhnya salah Jesse, tetapi ia tidak didengarkan. Ia berbalik badan dan meminta untuk bicara. Di sini ia berkata jujur jika ia bukan orang Yahudi tetapi Nasrani dan namanya bukan Jesse tapi Repkol. Hal ini membuat David membuka bajunya untuk melihat ke anu Jesse. Tetapi karena Jesse sudah sunat anunya, maka orang pun gak percaya sama omongan Jesse dan ia tetap dibawa pergi ke penjara. Di penjara atau di sini kita kembali memanggil Jesse dengan nama Repkol ya guys. Di penjara, Repkol meminta maaf dengan Hakim Ibnu Sina karena kesalahannya beliau kena hukum. Tetapi Hakim Ibnu Sina memaafkannya. Malah ia bertanya mengenai hal-hal yang didapat oleh Repkol saat membedah mayat tersebut. Sehingga nih kita lihat mereka ngobrol terkait eksperimen anatomi tubuh yang dilakukan oleh Repkol. Di tempat lain, pemimpin para mula dipanggil Khalifah ke istana. Khalifah nampak marah kepada para mula karena sudah memasukkan para hakimnya ke penjara. Ia meminta agar hakim dibebaskan, kalau tidak maka pemimpin mula akan dibunuh. Keesokan harinya, saat evakuasi akan dilakukan, terjadi kekacauan di mana para tentara istana menyerbu para mula dan membebaskan Repkol serta Hakim Ibnu Sina dan segera membawa mereka ke istana untuk bertemu dengan Khalifah. Ternyata Khalifah meminta Repkol untuk mengobati perutnya yang sakit dan menggunakan ilmu yang dia dapat dari membedah mayat kepada Khalifah. Namun sebelumnya Repkol meminta untuk membantu Rebecca agar ia tidak dibunuh oleh para Yahudi serta menjemput temannya Mirdin agar dapat membantu Repkol dalam mengobati Khalifah. Ini pun disetujui oleh Khalifah. Dan terlihat Rebecca yang akan dihukum dengan cara dilempari dengan batu. Namun syukur tentara datang tepat waktu untuk menyelamatkan Rebecca serta menjemput Mirdin. Khalifah sudah berada di meja operasi. Ini ala-ala zaman dulu ya guys, ruang operasinya. Mereka membius Khalifah. Repkol mulai menyayat perut Khalifah. Orang-orang ketakutan melihat tindakan ini karena ini memang kali pertama. Repkol yang belum mendapat usus buntu Khalifah, ia memasukkan langsung tangannya dan akhirnya berhasil mendapatkan. Di luar istana mulai terjadi kekacauan. Di dalam kota Isfahan, para mula mulai bergerak. Terlihat David membakar dan menghancurkan madrasah. Terlihat juga sebagian para mula menyerang warga Yahudi. Mereka nggak segan-segan untuk memukul dan membakar rumah-rumah. Bahkan Kapara suami Rebecca telah terbunuh. Akhirnya tindakan pembedahan pun selesai. Repkol menjahit luka sayatan tadi. Khalifah sudah bisa berjalan, walaupun masih terlihat pucat dan lemas. Tetapi Khalifah tetap mau bangkit untuk melawan Bani Seljuk yang akan menyerang dari luar istana. Sedangkan para mula mengacaukan dari dalam kota Isfahan. Para hakim pun langsung pergi menuju rumah mereka untuk melihat kondisi keluarga mereka. Kondisi kota sudah kacau. Warga Yahudi sudah banyak yang terbunuh, rumah-rumah dibakar, dan warga yang masih hidup terkurung di bawah tanah dengan api yang ada di luar. Mirdin dan Repkol berusaha mengeluarkan mereka semua untuk segera meninggalkan kota Isfahan. Akhirnya Repkol bertemu dengan Rebecca yang masih hidup. Syukurlah ya guys, mereka pun sempat-sempatnya ciuman. Kissing dulu guys, jangan sampai lupa. Di scene lain, Hakim Ibnu Sina pergi ke madrasah. Ia sangat sedih melihat madrasah yang ia dirikan sudah hancur dibakar api. Tetapi ia berusaha tegar dan ia juga masih sempat-sempatnya meminta semua muridnya keluar menyelamatkan diri. Sangat baik ya. Di luar istana, Khalifah dengan tubuh yang lemas
ia tetap maju berperang dengan Bani Seljuk untuk mempertahankan kota Isfahan. Repkol berusaha mencari Hakim Ibnu Sina ke madrasah. Terlihat Hakim hanya duduk di tempat tidur. Ia tidak berusaha melarikan diri. Repkol menghampirinya dan ternyata Hakim sudah meminum racun. Hakim menarik tangan Repkol dan menaruhnya di dadanya. Repkol bisa merasakan kematian Hakim Ibnu. Ia sangat sedih, tetapi Hakim mengatakan jika ia mau mati di madrasah bersama kenangan yang ia telah lalui di madrasah. Hakim memberikan buku penting tentang pengobatan kepada Repkol. Hakim berpesan agar Repkol tetap kuat dan dapat menolong orang sakit di luar sana. Hakim pun meminta Repkol untuk meninggalkannya. Dengan berat hati, Repkol pergi meninggalkan Hakim Ibnu Sina, guru yang sangat ia cintai dan ia hormati. Terlihat perang sudah selesai. Banyak mayat para tentara yang gugur, termasuk Khalifah Shah yang meninggal dengan panah tertancap di dadanya. Tetapi burung hantunya masih hidup, guys. Kemenangan diraih oleh Bani Seljuk. Terlihat Bani Seljuk mendatangi kota Isfahan dengan disambut para mula di depan pintu gerbang kota. Para mula menyambut mereka dengan sujud di kaki pemimpin Bani Seljuk. Repkol, Rebecca, dan para warga Yahudi yang masih hidup pergi meninggalkan kota. Mereka memandangi kota Isfahan dari jauh. Kota yang indah sewaktu pertama kali Repkol datang di kota ini, tetapi sekarang sudah hancur. Kembali ke Inggris. Pak Banner ternyata masih hidup. Ia masih tetap sebagai tukang cukur, keliling ke kota-kota untuk menawarkan jasa pengobatan. Namun sekarang berbeda. Tidak ada yang mau berobat ke Pak Banner. Hanya terlihat ada satu anak kecil yang mau mendengarnya bicara. Anak kecil ini mengatakan, jika ada rumah sakit orang Yahudi yang bagus, dengan tempat tidur yang nyaman, makanan yang enak, dan dokter yang hebat. Pak Banner yang mendengar itu teringat dengan Repkol. Yah, ia sangat yakin jika itu adalah Repkol yang sudah pulang ke Inggris dan ia berhasil menjadi dokter, bahkan mendirikan rumah sakit di Inggris. Pak Banner pun meminta anak kecil ini untuk mengantarkannya ke sana, ke rumah sakit Repkol. Sepanjang jalan anak ini menceritakan rumah sakit Repkol yang membuat Pak Banner sangat senang. Dan inilah akhir film The Physician. Repkol berhasil menjadi dokter. Walaupun ia bukan dari keluarga orang kaya, ia berhasil menjadi dokter dengan kesungguhan hati dan niat belajar yang tinggi. Sejauh apapun, seberat apapun ia tempuh hingga mencapai tujuan. Ya, walaupun di akhir film ini kita nggak diperlihatkan ya bentuk dari rumah sakit yang didirikan oleh Repkol. Nah, semoga cara Mimin bercerita dapat menghibur teman-teman semua ya. Dan semoga film ini dapat berimpact dalam hidup kita. Karena apa yang kita lihat, kita dengar dapat berimpact dalam hidup kita. Jangan menyerah, tetap berusaha dan berdoa. Enjoy your life ya guys. Bye-bye. Oh iya, agar Mimin semakin semangat, ingat untuk subscribe, like, komen, dan share ya. Terima kasih guys, sampai ketemu di film berikutnya ya. Bye-bye. Impact Channel.